ada orang yang di dalam kehidupannya banyak melakukan perbuatan maksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, orangnya bakhil, suka menyakiti sesama, tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai nikmat, jabatannya tambah tinggi, hartanya tambah banyak, dia kemudian juga kelihatan perkasa, sehat. Tidak ada tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya walaupun dia sudah melakukan berbagai bentuk maksiat itu. Maka itu yang disebut dengan istidraj. Wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi yang harus kita waspadai adalah istidraj ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah Al-Qalam. Pekan yang lalu kita sampai ke ayat 43. Sekarang kita lanjutkan dari ayat 44. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, maka biarkanlah aku dan orang yang mendustakan perkataan ini, yaitu Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami tarik dia ke jurang kebinasaan secara berangsur-angsur. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak dia ketahui. Wa umli lahum, dan aku berikan tenggang waktu kepadanya. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku sangat teguh. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Biarlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia masih tetap mendustakan Al-Quran, bihadzal hadits, itu menjadi urusanku Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengurusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus saja di dalam berdakwah. Adapun kalau ada orang yang masih mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah diberikan berbagai peringatan, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu akan menarik dia secara berangsur-angsur menuju kebinasaan dari jalan yang tidak diketahui, di mana kemudian dia mungkin saja mendapatkan banyak sekali karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang itu sesuai dengan anggapannya, bahwa ketika dia mendapatkan nikmat, dia adalah orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dengan bertambahnya nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah itu mencintainya. Padahal sesungguhnya tidak. Ini yang disebut dengan istidraj.
Kalau bahasa kita itu elolo itu. Diberikan berbagai nikmat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hal tersebut. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami buka baginya pintu segala sesuatu. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat dunia. Jabatannya tambah tinggi, hartanya tambah banyak. Dia semakin dipandang mulia di tengah-tengah kaumnya. Artinya berbagai nikmat keduniaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dia diberikan kesehatan, al-in'am. Artinya ini yang disebut dengan al-imhal. Tadrij bil imhal, ditunda waktunya. Wa umli lahum, artinya tidak segera diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan mendapatkan juga di dalam kehidupan kita orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang seperti itu. Ada orang yang di dalam kehidupannya dia banyak berbuat maksiat, selalu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, menyakiti orang lain. Tapi kok dia tambah tinggi derajatnya, hartanya tambah banyak, kekuasaannya itu terus bertambah. Itu yang disebut dengan istidraj, al-imhal, ditunda waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idamatu as-sihah, diberikan kesehatan. Yang lainnya sakit-sakitan, dia itu sehat. Wasdiyad an-ni'mah, ditambah juga dengan berbagai kenikmatan. Bahkan kalau kita ingat Fir'aun itu, Fir'aun kenapa dia sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan? Karena memang berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu diterima oleh Fir'aun. Kekuasaannya melimpah, hartanya banyak, rakyatnya tunduk kepadanya. Dia juga dikatakan sebagai orang yang tidak pernah sakit. Bahkan bukan hanya tidak pernah sakit, tidak pernah keringetan. Jadi kesehatannya prima. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan setelah dibuka semua pintu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan azab baghtah. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka lupa terhadap apa yang diberikan peringatan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka itu sudah gembira dengan berbagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, akhadnakum baghtah, kami azab mereka seketika. Faidahum mublisun, maka pada saat itulah mereka berputus asa. Ini yang disebut dengan istidraj. Artinya bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu bukan jaminan bahwa orang tersebut adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Bisa jadi istidraj. Ya, ukurannya dilihat saja itu. Kalau dia di dalam hidupnya melakukan ketaatan, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan berbagai karunia dunia, maka itu memang adalah karunia yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan di dunia ditambah nanti di akhirat. Tapi kalau sebaliknya ada orang yang di dalam kehidupannya
banyak melakukan perbuatan maksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, orangnya bakhil, suka menyakiti sesama, tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai nikmat, jabatannya tambah tinggi, hartanya tambah banyak, dia kemudian juga kelihatan perkasa, sehat, tidak ada tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya walaupun dia sudah melakukan berbagai bentuk maksiat itu, maka itu yang disebut dengan istidraj. Wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi yang harus kita waspadai adalah istidraj ini. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan dengan pertanyaan retoris, am tas'aluhum ajran, ataukah kamu ini meminta dari mereka balasan, imbalan, fahum mim maghramin muthqalun, sehingga kemudian mereka itu merasa berat untuk membayar, seakan-akan kemudian banyak hutang. Itu sesungguhnya juga adalah sindiran kepada orang-orang kafir Quraisy, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah itu tidak pernah meminta imbalan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan hartanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan apa yang dimilikinya dalam rangka berdakwah. Maka ini sesungguhnya adalah pertanyaan yang sifatnya sindiran kepada orang-orang kafir Quraisy. Apakah Nabi Muhammad itu meminta kepada mereka bayaran sehingga mereka kemudian keberatan untuk menjawab dakwah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada mereka bayaran, kenapa mereka tidak mau menyambut ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan ajakan menuju kebaikan, ajakan menuju kemenangan, ajakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, atau mungkinkah mereka itu mempunyai kitab yang sifatnya gaib, hal yang gaib itu al-ghaib, indahumul ghaibu fahum yaktubun, yang itu kemudian mereka menulis apa yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa taala juga mempertanyakan, ataukah orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui tentang hal yang gaib, apa yang akan terjadi nanti, yang itu kemudian mereka tulis sendiri sehingga mereka tidak takut terhadap ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka tahu bahwa nasib mereka tidak akan disiksa nanti. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan hal tersebut juga, yang artinya karena mereka tidak mengetahui tentang apa yang akan terjadi besok, tentang nasib mereka ke depannya, maka mengapa mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagi mereka yang beriman akan mendapatkan balasan surga yang penuh dengan kenikmatan, dan bagi mereka yang ingkar akan masuk ke dalam neraka, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mereka mengetahui hal yang gaib dan kemudian menulisnya, mungkin saja wajar. Akan tapi tidak ada yang seperti itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap apa yang dilakukan oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Maka bersabarlah kamu
dengan ketetapan Tuhanmu. Wala takun kasahibil hut. Jangan kamu seperti sahibil hut, yaitu Nabi Yunus, penghuni perut ikan itu. Idnada wa huwa maqdum, ketika dia berdoa menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah. Nabi Yunus adalah seorang rasul yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru kaumnya. Kaumnya itu kalau tidak salah namanya Ninawah, Yunus bin Matta. Ketika beliau itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, tanggapan dari kaumnya sama seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghina Nabi Yunus, mencemooh. Artinya mereka tidak menyambut baik ajakan dari Nabi Yunus. Jadi mencela, menghina, merendahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Sehingga sampai berapa lama Nabi Yunus menyeru kaumnya, ternyata mereka tidak beriman, tidak mau untuk mengikuti ajakan dari Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mangkel, supaya Allah menurunkan azab kepada kaumnya. Dan setelah itu oleh Nabi Yunus ditinggalkan kaumnya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu belum memberikan perintah untuk meninggalkan kaumnya. Ditinggalkan kaumnya karena pada saat itu Nabi Yunus sudah yakin mereka tidak akan beriman lagi. Jadi sesungguhnya yang menjadi kesalahan dari Nabi Yunus adalah beliau meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Nuh itu kan. Nabi Nuh kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Dan ketika tiba saatnya, Nabi Nuh dan kaumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke perahu. Nah, ini Nabi Yunus belum dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan duluan, tidak mungkin beriman. Sudah ditinggalkan. Ikut kapal, dan dari apa yang beliau lakukan Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi Yunus. Jadi ketika naik kapal, kapalnya kemudian dihantam badai sehingga semua barang itu terpaksa dibuang. Barang semuanya sudah dibuang, ternyata badai itu tidak meredah sehingga kata nahkoda kapal, ini mohon maaf, ini masih kelebihan muatan. Maka karena barang-barangnya sudah dilempar semua, yang harus dilempar ya salah satu penghuni awak kapalnya, manusianya. Dan setelah diundi ternyata yang keluar itu adalah Nabi Yunus. Kata nahkodanya, wah ini undiannya salah ini, dia untuk orang baik gitu. Undi lagi, diundi lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Coba sekali lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Kata Nabi Yunus, enggak, itu memang sudah benar. Akhirnya Nabi Yunus meloncat dan dimakan oleh ikan. Bukan dimakan, ditelan itu. Ditelan hidup-hidup, berada di dalam perut ikan. Dan memang ikan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelan Nabi Yunus. Cuma jangan sampai memakannya. Jadi sesungguhnya ikannya itu juga berat gitu. Kenapa? Karena ikan itu harus menjaga Nabi Yunus jangan sampai meninggal dunia di dalam perutnya. Artinya ketika minum itu juga memperhitungkan jangan sampai Nabi Yunus yang ada di dalam perutnya kemudian tenggelam gitu. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilakukan. Jadi Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Pada saat itulah kemudian Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada fil dhulumat, Nabi Yunus menyeru
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan itu. Bagaimana tidak gelap, ada di dalam perut ikan yang gelap, kemudian ada di dalam samudra itu, di kedalaman samudra. Artinya sudah gelap, kemudian di dalam samudra yang dalam. Nabi Yunus kemudian berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya ini termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Nabi Yunus menyadari bahwa dirinya telah melarikan diri dari perintah dakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah memberikan perintah untuk menghentikannya. Situlah beliau kemudian bertasbih di dalam kegelapan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud idh nada wa huwa maqdum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bir'ara wa huwa madhmum. Seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan nikmat dari Tuhannya, lanubidha bil ara, maka dia akan dilemparkan ke tanah gurun dalam keadaan hina. Tapi karena beliau itu bertasbih, dan sebelum itu beliau memang juga suka bertasbih. Jadi di dalam perut ikan yang gelap di dasar samudra itu beliau bertasbih, dan itu kedengaran oleh penduduk langit. Kata malaikat, ya Allah, kami mendengar ada suara sayup-sayup itu di dalam samudra itu. Suara siapa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak kenal, itu adalah suara hambaku Yunus. Maka kata para malaikat, bukankah dia yang dulu senantiasa bertasbih kepada engkau pagi dan petang? Jadi memang sebelum peristiwa itu Nabi Yunus biasa mendekatkan diri bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di dalam kitab tafsir diisyaratkan, laula angkana minal musabbihin, seandainya dulu dia tidak termasuk orang yang biasa bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pasti dia akan terus berada di dalam perut ikan sampai pada hari kiamat. Tapi karena beliau itu dulu sering bertasbih, dan di dalam perut ikan kemudian terus bertasbih lagi, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin. Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali memilihnya, mengembalikan risalah nubuwah, mengembalikan wahyu. Jadi Nabi Yunus kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuntahkan oleh ikannya, dimuntahkannya tapi bukan di tengah lautan. Kalau dimuntahkan di tengah lautan ya sama saja meninggal juga itu. Dimuntahkan di pinggiran pantai yang kemudian ada daun yang menutupi, dan ditumbuhkan buah labu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Nabi Yunus kemudian memakannya. Jadi taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tasbihnya di dalam perut ikan itulah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah bagi dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami jawab permohonannya. Jadi kami jawab permohonannya. Fanajjainahu minal ghammi, kami selamatkan dia dari bencana yang menimpa dirinya. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami memberikan
pertolongan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Yang isyaratnya kalau ingin mendapatkan pertolongan yang sama pada saat mendapatkan musibah, maka ikutilah juga apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Cuma poin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabar. Jadi bersabar menghadapi kaumnya. Jangan tinggalkan kaumnya itu sebagaimana Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Makanya di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Bahwa orang-orang kafir itu hampir-hampir juga menjerumuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke jurang sebagaimana Nabi Yunus itu. Ketika mereka mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kan kemudian menyatakan bahwasanya Rasulullah itu gila, jadi mencemooh. Jadi artinya ada kemiripan antara yang dialami oleh Nabi Yunus dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus itu dihina oleh kaumnya, dicemooh, direndahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengalami hal yang sama. Rasulullah yang awalnya dimuliakan oleh kaumnya, kemudian dihina, direndahkan, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai tukang sihir, tukang tenung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, hampir-hampir juga kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pesan itu memang bersabar dengan apa yang dialaminya, tidak seperti halnya Nabi Yunus. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau ketika berdakwah ke Taif itu, ketika melihat bahwasanya orang Quraisy tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian pergi ke kota Taif dengan harapan mudah-mudahan penduduk kota Taif itu akan beriman. Tapi ternyata sambutan dari penduduk kota Taif itu lebih parah dari orang-orang Quraisy Mekah. Mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai Rasul itu berdarah. Malaikat sampai menawarkan itu, bagaimana kalau saya timpakan gunung itu pada mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak. Beliau malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui bahwa saya ini adalah utusanmu. Jadi kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membedakan antara beliau dengan Nabi Yunus. Dan memang inilah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang isyaratnya memang di dalam berdakwah, ya, satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar itu. Sebab pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan. Termasuk jangan kemudian ingin perubahan yang instan itu. Hari ini diseru kemudian langsung menjadi orang yang taat. Ada juga yang mungkin seperti itu. Tapi kebanyakan dari manusia itu kan berubahnya sedikit demi sedikit. Yang penting ada perubahan. Itu yang kita harapkan. Berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya nilainya 1 kemudian meningkat menjadi 2. Nilainya 2 meningkat menjadi 3. Dan Rasulullah SAW telah memberikan kita contoh itu, bagaimana menghadapi kaumnya supaya tidak kemudian mental ketika diberikan dakwah. Seperti cerita seorang yang masuk Islam,
Jadi ada seorang sahabat yang dia masuk Islam. Falamma nataqa bisyahadataini, ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang ini berkata kepada ya Rasulullah, "Ya Rasul, gimana tapi ini ya Rasul? Kenapa ya? Saya sebelum ini biasa mabuk-mabukan Rasul. Saya juga sebelumnya biasa mencuri. Saya juga suka main perempuan. Rasanya saya belum bisa meninggalkan itu ya Rasul." Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya sudah, saya cuma minta kamu janji satu saja. Apa itu ya Rasul? Hal tu'ahiduni ala tarkil kadhib. Mau ndak kamu berjanji? Janjinya cuma satu, yaitu kamu tidak akan bohong, tidak akan berdusta. Hanya itu ya Rasul? Iya, hanya itu. Kalau cuma itu saya siap itu. Jadi dia berjanji, ya saya berjanji tidak akan berdusta mulai saat ini. Ketika keluar dia kemudian berpikir, ma ahwana ma talaba minni hadan nabiyul karim. Enteng sekali yang diminta oleh Nabi yang mulia ini. Saya cuma diminta supaya tidak berdusta itu. Saya pikir mau diminta apa ini. Akhirnya pulang gitu. Pada saat ketemu dengan temannya yang mabuk-mabukan, diajak, "Ayo bro, ini minum-minuman." Sudah duduk. Tapi setelah itu ingat itu. Gimana nanti kalau saya ditanya oleh Rasulullah ini? Kamu masih minum minuman keras enggak? Kalau saya bilang iya, wah saya kena dera ini, dihukum nanti saya ini. Tapi kalau saya minum dan kemudian bilang enggak minum, saya akan berdusta. Padahal saya sudah janji tidak akan berdusta kepada Rasulullah. Bingung akhirnya. Akhirnya dia bilang, "Sudah bro, enggak jadi saya. Ini gratis, sudah. Enggak usah, tinggalkan itu." Pada saat mau mencuri juga demikian. Sudah mau mencuri, ingat, gimana nanti kalau saya ditanya oleh Rasulullah, kamu masih mencuri apa enggak ya? Kalau saya mencuri kemudian bilang saya mencuri ya Rasul, ini saya kena potong tangan nanti. Tapi kalau saya mencuri setelah itu bilang tidak mencuri, berarti saya bohong. Padahal saya sudah berjanji tidak akan bohong. Duh, repot katanya. Gak jadi mencuri. Kemudian kepada teman kencannya juga, kan biasa main perempuan. Sudah duduk di dalam kamar berdua, ingat juga. Kalau ketemu Rasulullah gimana itu? Saya ditanya, kamu masih main perempuan enggak? Kalau saya bilang main perempuan, saya kena hukuman ini. Tapi kalau saya bilang enggak, sementara saya melakukannya berarti saya berdusta. Akhirnya kemudian, "Mbak, enggak jadi, Mbak." "Kenapa ya?" "Ya sudah enggak jadi. Ya sudah, ini bayarannya, ambil saja. Pokoknya enggak jadi. Gratis Mas." "Enggak jadi." Akhirnya ketika ketemu dengan Rasulullah, dia sudah dalam keadaan terjaga, karena setiap kali mau melakukan perbuatan tidak baik dia ingat janjinya kepada Rasulullah. Ketemu lagi dengan Rasulullah, "Ya Rasul, yang engkau minta itu memang cuma satu, supaya saya tidak berdusta itu. Tapi itu Masya Allah, itu mengunci saya tidak berkutik." Jadi artinya ada trik tersendiri yang ternyata dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Jadi fasbir li hukmi rabbika, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Jangan seperti halnya Nabi Yunus yang meninggalkan. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan apa yang dialami oleh dirinya, sedikit demi sedikit tetap bertahan walaupun kaumnya itu mendustakannya, bahkan kemudian terpaksa hijrah kembali lagi dalam keadaan
kemenangan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap memberikan uswah yang terbaik. Beliau tidaklah kemudian meninggalkan kaumnya, tapi tetap mendoakan kaumnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menyatakan, saya berharap bahwa dari orang-orang yang dulunya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak bapaknya tidak beriman, anaknya itu beriman, keturunan mereka beriman. Dan ternyata memang kita akan mendapatkan bahwa ada yang orang tuanya ingkar kepada Rasulullah, bahkan sangat memusuhi Rasulullah, anak-anaknya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Walid ibn Mughirah, anaknya Khalid bin Walid itu kan beriman, bahkan jadi salah satu panglima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tewas di dalam perang Badar. Anaknya Ikrimah bin Abu Jahal pada akhirnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembela Islam. Jadi Rasulullah menyatakan, mungkin saja orang tuanya tidak beriman, tapi diharapkan anak-anaknya itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir dari surah Al-Qalam, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi segenap alam. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segenap umat manusia. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan kaumnya, maka pasti tidak akan tersebar peringatan kepada seluruh umat pada masa sekarang. Tapi dengan kesabaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun penuh dengan tantangan, akan tapi dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya berhasil memenangkan istilahnya pertempuran batin dengan kaumnya. Dan memang kalau kita lihat seperti yang pernah saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala sering memang memberikan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Sabar, sabar, sabar. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil juga sabar, sabar. Kenapa? Karena kunci dari kemenangan itu memang adalah kesabaran dengan tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam artian yang positif ya. Maksudnya adalah maknanya tegar, bukan sabar nerima setelah itu tidak tidak berusaha, putus asa. Kan ada kadang makna sabar dipahami salah itu. Dipukul sabar itu. Ada kejadian sabar, diam. Tidak, sabar yang dimaksudkan itu adalah tetap tegar ketika ada musibah, menghadapinya dan terus melangkah. Jadi artinya Rasulullah SAW bersabar dengan kaumnya adalah tetap menghadapi mereka walaupun kaumnya itu mendustakan, menentangnya, akan tapi Rasulullah SAW tetap memberikan peringatan kepada mereka, tidak berputus asa di dalam memberikan dakwah. Dan pada akhirnya kita menyaksikan bahwasanya orang-orang yang dulunya menentang Rasulullah SAW beriman kepada Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah mengakhiri kajian di surah Al-Qalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.